Jemaah sekalian, saya ingin berbagi kisah. Tentu kisah ini yang kita bisa dijumpai dalam beberapa buku dengan tujuan kita mengambil ibrah dan pelajaran. Yang ingin saya berikan adalah kisahnya Abdullah bin Al-Mubarak. Ini seorang alim besar, seorang yang mempunyai kedudukan khusus, dan banyak perjalanan hidupnya itu ditulis oleh para ahli sejarah lantaran orang ini bukan hanya dia sebagai salah seorang ulama, tapi dia adalah seorang pengusaha sukses. Artinya, ketika dunia berada di tangannya, ketika kealimannya terhadap ilmu-ilmu agama dan ajaran Rasulullah, disitulah kemudian apa yang di tangannya dari dunia bisa dia atur. Tidak kemudian berfoya-foya dengan apa yang Allah titipkan. Sifat kedermawanannya banyak diceritakan dalam kitab-kitab sejarah. Ini yang kemudian orang banyak mencari. Kalau Abdullah bin Al-Mubarak yang begitu sangat cemerlang, keteladanannya banyak ditulis dalam kitab-kitab sejarah. Para mu'arrikh ahli sejarah yang akan dicari siapa bapaknya. Kan orang begitu, Pak. Kalau ngelihat ada seseorang begitu sangat harum, banyak dijadikan sebagai contoh, yang dicari adalah keluarganya. Siapa bapaknya? Nah, akhirnya ketemulah. Karena dia namanya Abdullah, berarti bapaknya bin Al-Mubarak, otomatis bapaknya adalah Al-Mubarak. Siapa Al-Mubarak itu? Ternyata dia cuma tukang kebun yang kesehariannya memotong rumput dan tanaman-tanaman hias di rumah majikannya. Adakah sesuatu yang diberikan sebuah keteladanan? Ada. Karena Allah tidak memberikan keturunan saleh kecuali orang tuanya pun saleh. Ditemukanlah sebuah kisah ketika majikannya datang dari luar. Tentu kebun yang diurus oleh Al-Mubarak tidak kecil, hamparan luas berbagai macam buah-buahan. Dipanggillah, ya Mubarak, hari ini aku letih, aku pengen makan buah. Buah apa tuan? Tufah. Apa? Dicariin. Ini tuan. Begitu dicuci, dimakan. Hamid, asam. Cari yang lain. Cari lagi yang lain. Ini tuan. Cuci lagi, makan. Asam. Gimana sih kamu? Pilih dong yang manis. Cariin lagi. Sama Pak, asam. Marah lagi. Yang namanya majikan, dia kagak mau tahu. Yang penting sesuatu yang manis di tanamannya harus ada gitu. 3 kalinya asam juga, akhirnya dibentak Al-Mubarak. Kamu nggak tahu anak, kalau buah ini asam kamu ambilin buat saya. Tidak tuan, saya kagak tahu.
kamu kagak tahu? Kan saya belum ngerasain. Saya cuma disuruh ngambil, kelihatannya merah, kasih gitu. Kenapa kamu gak ngerasain dulu? Tuan, saya belum dapat izin untuk makan buah Tuan ini. Gimana saya mau tahu rasanya? Lihat kepada hati dan kebersihan seseorang untuk memakan sesuatu yang belum ada izinnya. Sebuah sikap yang benar-benar apa yang dia masuk dalam tubuhnya adalah sesuatu yang benar-benar halal, yang diizinkan oleh orang lain. Lantaran karena kenapa? Orang yang tahu agama tidak akan mau memakan makanannya itu yang haram, apalagi yang syubhat. Lantaran karena kenapa? Makanan kalau yang kita masuk dari sesuatu yang bersifat haram, bukan hanya kenikmatan yang kita nikmati, tapi begitu makanan itu masuk dalam kekerongkongan, 40 hari 40 malam doanya tidak akan dikabulkan. Artinya hidup boleh sederhana, tapi kalau giliran asupan makan harus benar-benar jelas betul. Kalau sampai kekerongkongan aja 40 hari 40 malam tidak dikabulkan doanya, apalagi kalau sudah masuk ke dalam dan masuk menjadi daging dan darah. Makanya sesungguhnya daging yang tumbuh dari makanan haram, api neraka jahanam jauh lebih baik daripada daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Ini yang kemudian takjublah sang majikan. Ya Allah, ini orang amanahnya minta ampun gitu ya, tidak mau ngambil sesuatu yang bukan haknya. Akhirnya dia bertanya lagi, Mubarak, ya, saya punya anak putri, saya bingung mau nikahkan dengan siapa. Kamu ada gak usul? Dia sharing, karena dilihat ini orang ya, dia punya tukang kebun kok jujur gitu ya. Akhirnya Mubarak bilang, Tuan, kalau dulu orang jahiliyah nyari pasangan yang dicari ada hartanya. Terus kalau orang Yahudi yang dicari adalah kecantikannya. Kalau orang Nasrani yang dicari adalah keturunannya. Terus kalau kita orang Muslim yang dicari adalah kesalehannya. Itu masukan dari saya, Tuan. Ya, makasih. Ya, dia pulang, dia bilang sama istrinya, kita nikahan aja malam Mubarak. Kenapa? Udah jelas-jelas kita udah kenal, agamanya bagus gitu ya. Akhirnya dinikahkan. Tukang kebun yang didekahkan dengan putri majikan. Lahirlah Abdullah bin Al-Mubarak. Dari nilai ketaatan dan kekayaan sang istri bersatu padu pada anaknya Abdullah bin Al-Mubarak.